係ねえだろ。誰だ、うちの車に案内いたさせたら。そうだよそうだよ。意味ないでしょ。ふざけんなよ。やってねえだな。Cerita berawal di SMA pria, yaitu SMA Shirokin, yang mana terlihat seorang guru baru bernama Yamaguchi Kumiko sedang melakukan gladi untuk mempersiapkan diri menyampaikan pidato perkenalan dirinya sebagai guru baru di depan murid-muridnya nanti. Yamaguchi kemudian diperkenalkan oleh kepala sekolah bernama Sawatari Gorou sebagai guru matematika yang baru, bersama dengan Fujiyama Shizuka yang akan menjadi guru bahasa Inggris. Akan tetapi di sini, para guru dibuat terkejut ketika Sawatari menunjuk Yamaguchi sebagai wali kelas 3D. Dikarenakan kelas 3D merupakan kelas bermasalah yang ditakuti oleh para guru. Bertepatan di waktu itu, SMA Shirokin tengah merayakan ulang tahun sekolah mereka yang ke-30. Di waktu itu juga, Sawatari memberikan kesempatan pada Yamaguchi dan Fujiyama untuk memperkenalkan diri mereka di depan semua murid. Kehadiran Fujiyama di sekolah itu membuat semua murid sangat senang karena mereka akhirnya memiliki seorang guru wanita yang sangat cantik. Akan tetapi, tidak seperti Fujiyama, kehadiran Yamaguchi di sekolah itu justru ditolak oleh semua murid karena mereka tidak suka dengan penampilannya. Di tengah keributan itu, tiba-tiba seorang murid bernama Sawadasin muncul dan membuat semua murid di sana langsung terdiam akan kedatangannya. Yang mana Shin sendiri merupakan murid yang cukup disegani di sekolah itu. Setelah melakukan perkenalannya, Yamaguchi akhirnya masuk ke dalam kelas 3D untuk memberikan pelajaran pertamanya sebagai guru baru sekaligus wali kelas 3D. Akan tetapi di kelas itu tidak ada satu orang murid pun yang memperhatikannya. Bahkan saat Yamaguchi meminta mereka untuk diam, seorang murid bernama Kumai justru mengancam Yamaguchi agar tidak mengganggu urusan mereka. Melihat Yamaguchi yang masih bersikeras, Kumai tiba-tiba melemparkan bola bisbol ke arah Yamaguchi. Namun tak diduga, Yamaguchi mampu menangkap bola itu dengan mudah. Saat pulang sekolah, Yamaguchi tak sengaja mendengar percakapan Kumai dan teman-temannya yang meremehkan Yamaguchi. Karena berpikir kalau Yamaguchi mungkin tidak akan berani lagi kembali ke sekolah. Yamaguchi yang mendengar itu tertawa dalam hati dan malah menjadi bersemangat untuk menghadapi murid-murid berandal seperti mereka. Terungkaplah bahwa ternyata Yamaguchi merupakan cucu dari bos Yakuza generasi ketiga, keluarga Oedo yang bernama Kuroda Ryuichiro. Oleh karena itu, Yamaguchi telah terbiasa hidup dengan dikelilingi oleh orang-orang dari klan Yakuza, dan menghadapi murid-murid berandal di kelas 3D adalah sesuatu yang mudah bagi Yamaguchi. Yamaguchi sendiri diketahui telah kehilangan kedua orang tuanya saat masih berumur 7 tahun, sehingga Yamaguchi dirawat oleh kakeknya yang merupakan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Yamaguchi kemudian menceritakan pengalaman pertamanya saat bertemu dengan murid-murid di kelas 3D yang merendahkannya. Mendengar itu, anggota keluarga Oedo tentu tidak terima dan berniat untuk memberi murid-murid itu pelajaran. Namun Yamaguchi menenangkan mereka semua agar tidak mencampuri urusan anak-anak. Sebagai seorang yang tumbuh di dunia Yakuza, Yamaguchi ternyata sangat ingin menjadi seorang guru yang baik, seperti ayahnya. Oleh karena itu, Yamaguchi merasa bersalah kepada kakeknya karena ia tidak ingin menjadi penerus kakeknya sebagai pemimpin keluarga Oedo generasi keempat. Meskipun begitu, Ryuichiro mendukung keputusan Yamaguchi dan sangat bangga dengan Yamaguchi yang menjalani kehidupannya dengan normal.
Saat akan kembali melanjutkan aktivitasnya sebagai guru, Yamaguchi tidak sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Shinohara Tomoya yang langsung menarik perhatian Yamaguchi dan membuat Yamaguchi menjadi baper. Sesampainya di sekolah, Yamaguchi bertemu dengan kepala sekolah SMA Shirokin bernama Shirokawa yang menyemangati Yamaguchi karena sudah menjadi wali kelas 3D. Shirokawa juga mengingatkan Yamaguchi agar menyembunyikan identitasnya sebagai keluarga Yakuza. Karena bila hal itu terungkap, maka Yamaguchi dan sekolah akan berada dalam masalah. Yamaguchi kemudian memasuki kelas 3D dan membuat para murid menjadi kecewa karena Yamaguchi malah kembali mengajar. Akan tetapi, para murid sama sekali tidak memperhatikan pelajaran itu dan kembali mengerjai Yamaguchi ketika Kumai diminta untuk mengerjakan soal. Sepulang sekolah, para guru meluangkan waktunya mengadakan perayaan kecil di warung makan untuk menyambut kedatangan Yamaguchi dan Fujiyama sebagai guru baru. Di sana, seorang staf medis bernama Kawashima menyarankan Yamaguchi agar berhati-hati dengan seorang murid dari kelas 3D yaitu Shin. Karena sebelum Shin pindah ke SMA Shirokin pada tahun pertamanya, Shin sempat dikeluarkan dari sekolah lamanya karena memukul seorang wali kelas. Dan karena itulah Shin sangat disegani oleh semua murid di SMA Shirokin. Mendengar itu, Yamaguchi justru menjadi tertarik dengan Shin karena berpikir bahwa Shin adalah pemimpin dari kelas 3D. Keesokan harinya, Sawatari terlihat panik karena telah kehilangan dompet yang berisi uang ujian murid kelas 3 dan mencurigai bahwa dompet tersebut mungkin telah dicuri oleh murid dari kelas 3D, mengingat kelas 3D diisi oleh murid-murid berandalan. Yamaguchi yang mendengar hal itu pun tidak terima dan berusaha meyakinkan Sawatari kalau murid-muridnya tidak akan melakukan perbuatan seburuk itu. Yamaguchi kemudian menemui murid-muridnya untuk memastikan tuduhan tersebut. Namun, hal itu membuat Shin kesal pada Yamaguchi karena telah mencurigai mereka dan mengatakan kalaupun mereka tahu siapa pelakunya, mereka tidak akan mengadukannya. Mendengar itu, Yamaguchi pun meminta maaf atas kecurigaannya itu dan pergi meninggalkan mereka. Sepulang sekolah, Yamaguchi yang sedang bersama Fujiyama dan Kawashima tiba-tiba dihampiri oleh 3 orang pria yang mengganggu mereka. Namun beruntung, Shinohara muncul dan mengusir orang-orang itu. Terungkaplah bahwa ternyata Shinohara merupakan seorang polisi yang bertugas di wilayah Kanroku bersama seorang rekannya yang bernama Kashiwagi Yutaka. Sebagai bentuk rasa terima kasih karena sudah ditolong, Fujiyama dan Kawashima memutuskan untuk mentraktir makan siang Shinohara dan Kashiwagi. Sedangkan di sisi Yamaguchi merasa kecewa setelah mengetahui bahwa Shinohara adalah seorang polisi. Karena tidak mungkin orang yang hidup di dunia Yakuza sepertinya bisa berhubungan dengan polisi jujur seperti Shinohara. Selain itu, Yamaguchi juga mulai frustasi karena telah kehabisan ide untuk memecahkan masalah dompet yang hilang di sekolah mereka. Namun meski begitu, Yamaguchi tidak akan menyerah dan akan memenuhi tugasnya sebagai seorang guru. Mengingat menjadi guru yang baik seperti ayahnya adalah impiannya sejak kecil. Keesokan harinya, Yamaguchi memutuskan untuk mulai mendekati murid-muridnya dengan cara menawarkan bekal makanannya agar ia bisa mengobrol dengan mereka. Namun tak lama kemudian, Sawatari tiba-tiba datang memanggil Kumai dan Yamaguchi agar pergi ke ruang guru. Di mana ternyata Sawatari telah mendapatkan informasi kalau kemarin ada seseorang yang melihat Kumai membawa sebuah dompet kuning yang sama seperti dompet milik Sawatari. Kumai pun langsung menyangkalnya dan mengatakan kalau dompet itu memanglah mirip. Namun dompet yang ia bawa hanyalah berisi rokok dan korek api saja. Akan tetapi Kumai menambahkan kalau ia sudah membuang dompet itu ke sungai karena tidak membutuhkannya lagi. Mendengar itu, Sawatari pun tidak percaya dengan omongan Kumai dan menganggapnya sedang berbohong. Hal itu membuat Kumai kesal dan pergi meninggalkan ruang guru dengan sangat marah. Yamaguchi kemudian menenangkan Kumai dan memberitahu bahwa ia mempercayainya. Melihat itu, Shin pun menghampiri Yamaguchi untuk memintanya agar berhenti berpura-pura baik di depan mereka.
karena mereka tidak akan bisa lagi dibohongi oleh orang dewasa yang hanya mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Yamaguchi kemudian memutuskan untuk pergi ke sungai mencari dompet yang telah dibuang oleh Kumai kemarin. Yamaguchi melakukannya dengan sepenuh hati, meski banyak murid yang melihatnya seperti orang bodoh. Yamaguchi berusaha keras mencari dompet itu, walaupun hari sudah gelap. Hal itu membuat Kumai mulai gelisah dan bertanya-tanya apakah ia pantas mengabaikan orang yang sudah mau menaruh kepercayaan kepadanya. Hingga akhirnya Kumai memutuskan untuk mendatangi Yamaguchi di sungai keesokan harinya. Melihat Yamaguchi yang masih belum menyerah, Kumai pun mengungkapkan kalau ia sebenarnya telah berbohong pada Yamaguchi. Karena memang benar Kumai telah mengambil dompet Sawatari tersebut, yang kebetulan di waktu itu tertinggal di dekat kamar mandi. Kumai mengatakan kalau tujuan awalnya mengambil dompet itu adalah sebagai bentuk balas dendamnya pada Sawatari yang sering menganggap rendah semua murid kelas 3D. Namun Kumai menambahkan kalau dompet itu kini tidak berada di tangannya. Karena di malam saat Kumai mengambil dompet itu, secara kebetulan ia terlibat bentrok dengan beberapa pria dewasa yang pada akhirnya merebut dompet itu darinya. Shin yang berada di sana terlihat kesal dengan Yamaguchi yang ia anggap telah dengan sengaja membujuk Kumai untuk mengakui perbuatannya dan mempertanyakan apakah Yamaguchi akan melaporkan hal ini pada polisi. Yamaguchi mengatakan kalau ia akan mengambil uang itu kembali. Namun sebelum itu, Yamaguchi menyempatkan untuk memukul Kumai sebagai bentuk pelajaran. Karena bagaimanapun perbuatan yang dilakukan oleh Kumai itu adalah salah. Yamaguchi kemudian menyuruh Kumai dan Shin agar segera pergi ke sekolah. Sedangkan Yamaguchi akan mendatangi sekelompok pria dewasa yang telah mencuri uang itu. Singkat cerita, Yamaguchi telah berhasil menemukan base camp orang-orang yang telah mencuri dompet itu. Meskipun hanya sendirian dan merupakan seorang wanita, Yamaguchi ternyata sangat ahli dalam bertarung karena telah tumbuh sebagai cucu dari pemimpin keluarga Yakuza yang sangat disegani. Sehingga Yamaguchi berhasil membantai sekelompok orang itu dan mendapatkan uangnya kembali. Sementara itu di aula SMA Shirokin, Sawatari mengumumkan tentang pencurian uang dan meminta agar pelakunya mengembalikan uang itu supaya kasus ini tidak diteruskan ke pihak kepolisian. Sawatari kemudian menyuruh Kumai maju ke depan agar mengakui perbuatannya itu. Akan tetapi, murid kelas 3D yang melihatnya tidak terima dan protes dengan tuduhan Sawatari tersebut. Di tengah keributan itu, tiba-tiba datang Yamaguchi yang telah berhasil mendapatkan dompet itu kembali. Namun di sini Yamaguchi tidak melaporkan perbuatan Kumai dan hanya memberitahu kalau ia mendapatkan dompet itu dari tempat sampah yang ada di kamar mandi. Yamaguchi lalu mengatakan pada semuanya agar tidak merendahkan murid kelas 3D. Karena meskipun mereka terlihat tidak memiliki harapan, kini Yamaguchi akan membimbing mereka semua sebagai wali kelasnya, sampai semua muridnya itu bisa lulus dari SMA Shirokin. Meskipun telah menunjukkan kebaikannya sebagai wali kelas 3D, para murid di kelas itu masihlah sama dan kembali membuat kejahilan dengan sebuah poster yang menghina kepribadian Yamaguchi. Di mana di poster tersebut, para murid kelas 3D juga memberikan julukan Yankumi yang diambil dari singkatan Yamaguchi Kumiko. Mengetahuinya, Yamaguchi pun cukup senang dengan julukan tersebut. Namun, ia menambahkan agar para muridnya tidak membuat kejahilan seperti ini lagi. Pada saat jam istirahat, Fujiyama dan Kayashima mengajak Yamaguchi untuk mengikuti acara Gokun, yaitu semacam acara kencan yang saat ini sedang populer di Jepang. Di mana Fujiyama memberitahu bahwa di sana mereka akan kembali bertemu dengan Shinohara dan Kashiwagi. Tentu saja mendengar itu Yamaguchi sangat senang dan langsung menerima ajakan itu. Akan tetapi, Wasio tiba-tiba datang memberitahu kalau milik mobil Sawatari telah dicoret-coret oleh seseorang. Hal itu membuat Sawatari sangat kesal dan langsung menuduh bahwa pelakunya pasti murid dari kelas 3D.
Yamaguchi pun berusaha membela murid-muridnya lagi dan meminta Sawatari agar menunjukkan bukti kalau memang murid dari kelasnya adalah pelakunya. Namun sayangnya, Sawatari menunjuk sebuah bekas cat yang tertinggal di kelas mereka. Hingga akhirnya Sawatari meminta Yamaguchi untuk bertanggung jawab atas perbuatan kelasnya itu. Yamaguchi pun mau tak mau bertanggung jawab sebagai wali kelas 3D dan meminta semua muridnya agar sepulang sekolah, mereka semua berkumpul di halaman untuk membersihkan mobil milik Sawatari. Akan tetapi sepulang sekolah tidak ada satupun murid yang datang untuk membantu Yamaguchi. Yush! Malam harinya, Yamaguchi menghadiri acara kencannya bersama Fujiyama dan Kayashima. Akan tetapi dalam acara kencan itu, Kashiwagi yang sedang dalam keadaan mabuk sempat berbuat di luar batas kepada Yamaguchi, hingga membuat salah satu anak buah Yamaguchi yang sedang berada di sana, yaitu Tetsu, langsung datang untuk membela Yamaguchi. Beruntung sebelum identitas mereka hampir terbongkar, tiba-tiba terdengar keributan di luar, yang dimana itu adalah salah satu murid kelas 3D bernama Minami yang sedang bentrok dengan murid dari SMA lain. Mengetahui hal itu, Yamaguchi pun lantas menyuruh Minami segera pergi agar masalah ini tidak diketahui oleh polisi. Namun sayangnya, kejadian itu telah dilihat oleh Shinohara dan yakin kalau baju dari murid itu berasal dari SMA Shirokin. Keesokan harinya, Shinohara dan Kashiwagi mendatangi SMA Shirokin untuk memberitahu tentang keributan tadi malam yang disebabkan oleh murid dari SMA Shirokin. Mendengar itu, Sawatari pun tanpa pikir panjang langsung mencurigai bahwa pelakunya tidak lain adalah murid dari kelas 3D. Oleh karena itu, Sawatari meminta Yamaguchi agar lebih memperhatikan muridnya. Di sisi lain, Shin meminta Minami agar tidak lagi berkencan dengan gadis bernama Ayumi. Karena penyerangan tadi malam mungkin terjadi karena Minami berkencan dengan gadis itu. Minami pun langsung menolak permintaan itu dan memukul Shin agar tidak mencampuri urusannya. Namun sayangnya, keributan itu diketahui oleh pihak sekolah yang langsung menginterogasi mereka berdua. Akan tetapi, Sawatari yang tidak tahu Minami telah babak belur akibat keributan tadi malam, malah menyalahkan Shin atas luka itu dan menghukum Shin agar menulis surat permintaan maaf jika Shin tidak ingin dikeluarkan dari sekolah ini. Sawada yang tidak merasa bersalah tentunya menolak menulis surat permintaan maaf itu dan tidak peduli meskipun ia akan dikeluarkan dari sekolah ini. Kumai yang mengetahuinya mencoba untuk membela Shin di depan Yamaguchi, di mana Kumai memberitahu bahwa Shin adalah murid yang sangat baik dan peduli dengan teman-temannya. Oleh karena itu, pasti ada alasan mengapa Shin bisa berseteru dengan Minami. Kumai juga menceritakan kisah masa lalu Shin sebelum pindah ke sekolah ini, yang mana dulu saat Shin memukul wali kelasnya, Shin sebenarnya melakukan itu adalah untuk membela teman kelasnya yang mendapat tuduhan tidak benar dan mendapat perlakuan yang sangat buruk dari wali kelasnya. Di sisi lain, Minami dihampiri oleh Ayumi yang meminta putus dengannya. Hingga tak lama datang sekelompok murid tadi malam yang dipimpin oleh Watanabe, meminta Minami untuk datang ke tepi sungai sepulang sekolah, agar mereka bisa menyelesaikan urusan mereka untuk menentukan siapakah yang lebih pantas menjadi pacar dari Ayumi. Teman-teman Minami yang mengetahui tantangan itu seketika melarang Minami untuk datang ke pertemuan itu, mengingat Watanabe adalah pemimpin dari SMA Ara yang cukup disegani di sekolahnya. Akan tetapi, Minami yang merasa tertantang memutuskan untuk pergi sendirian menemui Watanabe. Yamaguchi yang mengetahuinya sangat marah dengan Kumai dan teman-temannya, karena mereka malah membiarkan Minami menanggung sendiri masalahnya. Akan tetapi di sini, Kumai dan teman-temannya tidak tahu harus berbuat apa-apa, karena mereka semua bukanlah tandingan dari SMA Ara. Sementara itu, Minami telah bertemu dengan Watanabe untuk melangsungkan pertarungannya. Akan tetapi di sini, Watanabe justru menyuruh teman-temannya untuk mengeroyok Minami. Hingga tak lama, Shin pun datang ke tempat itu untuk membantu Minami. Namun karena musuh yang terlalu banyak, membuat mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa dan berakhir babak belur.
Tak lama kemudian, Yamaguchi sampai di tempat itu dan terkejut melihat Shin juga ada di sana. Yamaguchi yang sangat marah pada akhirnya kembali ke mode Yakuzanya dan berhasil menakut-nakuti Watanabe hingga pergi meninggalkan tempat itu. Setelah Yamaguchi berhasil menyelamatkan Shin dan Minami, Kumai dan teman-temannya terlihat datang terlambat untuk membantu mereka. Minami pun meminta maaf karena sudah berprasangka buruk pada Shin dan membuatnya menerima hukuman dari Sawatari. Hingga akhirnya Shin mau melupakan masalah ini dan bersedia menulis surat permintaan maafnya agar ia tidak dikeluarkan dari sekolah. Dari kejadian itu, para murid di kelas 3D perlahan mulai bisa mempercayai Yamaguchi dan menghormatinya sebagai wali kelas mereka. Keesokan harinya, Shinohara dan Kashiwagi kembali mendatangi SMA Shirokin untuk menyelidiki kasus perampokan yang dilakukan oleh seorang pria misterius yang menggunakan seragam sekolah, di mana Shinohara yakin kalau pencuri tersebut sepertinya berasal dari SMA Shirokin. Mengetahui hal itu, semua staf guru pun langsung mencurigai kalau murid tersebut adalah murid dari kelas 3D. Bahkan akibat kejadian itu, para murid kelas 3D merasakan bahwa orang-orang juga mulai menghindari kehadiran mereka, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Di sisi lain, pihak sekolah mendatangi Yamaguchi untuk memberitahu kalau salah satu muridnya, yaitu Uchiyama alias Genji, belum membayar uang sekolahnya selama 1 semester. Mengetahui hal itu, Yamaguchi pun mencoba untuk mencari tahu informasi lebih jauh mengenai Genji, di mana ternyata Genji memiliki masalah ekonomi sejak ayahnya meninggal, dan Genji dibesarkan seorang diri oleh ibunya yang bekerja serabutan. Selain itu, Kawashima juga menambahkan kalau Genji adalah anak yang bermasalah sejak masih SMP. Dan karena kebodohannya itulah, Genji tidak diterima masuk di sekolah negeri, hingga membuat ibunya harus bekerja keras dalam membiayai sekolahnya. Yamaguchi kemudian memutuskan untuk mendatangi ibu Genji yang saat ini bekerja sebagai seorang pelayan di sebuah restoran. Melihat kedatangan Yamaguchi, sang ibu pun langsung meminta maaf atas kenakalan anaknya dan menceritakan harapannya pada Genji agar Genji bisa lulus dari SMA Shirokin, serta meminta Yamaguchi agar memberikan waktu padanya untuk membayar uang sekolah Genji yang sudah jatuh tempo. Ibu Genji juga berpesan agar Yamaguchi tidak segan untuk memarahi Genji jika ia berbuat salah, karena meskipun Genji anak yang nakal, tapi Genji masih bisa dinasehati. Malam harinya, pria misterius kembali melancarkan aksinya untuk melakukan perampokan dengan seragam sekolah. Hingga di keesokan harinya, Yamaguchi dikagetkan melihat selebaran poster di sekolah yang menggambarkan ciri-ciri perampok yang sedang buron, di mana dari poster tersebut terlihat kalau pelakunya memiliki rambut pirang yang mereka duga seperti Genji dari kelas 3D. Sementara itu, Kumai dan teman-temannya penasaran mengapa Genji tidak masuk sekolah setelah adanya kabar tentang perampokan itu. Namun meski begitu, mereka yakin kalau Genji tidak mungkin melakukan perampokan itu dan berencana untuk menangkap pelaku yang sebenarnya. Yamaguchi yang mendengar hal itu sangat terharu dengan persahabatan para muridnya dan berniat untuk membantu mereka dalam rencana ini. Di sisi lain, Genji yang sedang tidak masuk sekolah terlihat sedang merawat anjing jalanan yang ia temukan, bersama dengan 2 orang anak kecil yang juga tertarik dengan anjing tersebut. Yamaguchi dan muridnya berencana untuk memancing keluar pencuri itu dengan menjadikan Yamaguchi sebagai umpan, mengingat pencuri itu hanya akan merampok seorang wanita. Namun sayangnya, setelah melakukan penyamaran selama 2 jam lebih, Yamaguchi tidak kunjung menjadi target dari pencuri itu, hingga membuat Yamaguchi dan para muridnya mulai putus asa. Beruntung, tak lama kemudian, pencuri tersebut terlihat sedang melancarkan aksinya di bawah jembatan. Dengan cepat, Yamaguchi dan murid-muridnya langsung bergerak untuk menangkap pencuri itu. Dan benar saja, sesuai dugaan mereka, perampok tersebut bukanlah Genji,
melainkan seorang pria tua yang sengaja menyamar sebagai murid sekolahan. Atas kejadian itu, Yamaguchi dan para muridnya mendapatkan sertifikat penghargaan dari pihak kepolisian sebagai bentuk apresiasi karena mereka sudah berhasil membantu menangkap perampok yang sudah meresahkan masyarakat. Saat Yamaguchi sedang mentraktir murid-muridnya atas keberhasilan mereka membersihkan nama baik Genji, Kawashima tiba-tiba mendatangi Yamaguchi untuk memberitahu kalau Genji sedang dalam masalah yang serius, di mana ternyata Genji telah membantai salah satu murid berprestasi di SMA Shirokin yang bernama Tera Damari. Akan tetapi di sini, Genji tidak mau memberitahu alasannya memukul murid itu dan lebih memilih untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan keluar dari SMA Shirokin. Setelah mencari tahu, terungkaplah kalau sebenarnya Genji melakukan pemukulan itu karena Tera Damari telah dengan sengaja melukai anjing peliharaan milik Genji. Namun entah mengapa Genji malah menanggung semua hukuman itu dan tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya. Yamaguchi yang tidak tinggal diam kemudian menemui Genji untuk memberitahu kalau ibunya saat ini sedang mendatangi rumah Tera Damari untuk memohon pada Tera Damari supaya memaafkan Genji agar Genji tidak dikeluarkan dari sekolah. Genji mengatakan kalau sebenarnya ia sudah lama merencanakan untuk berhenti bersekolah karena tidak tega melihat ibunya berjuang mati-matian hanya untuk menyekolahkannya. Mendengar itu, Yamaguchi pun berusaha menasihati Genji agar menghargai usaha ibunya yang telah mau merawatnya meskipun Genji selalu membuat masalah. Yamaguchi kemudian mengajak Genji menyusul ibunya untuk menemani ibunya meminta maaf pada Tera Damari. Dan karena kejadian itulah Genji bisa sadar atas kesalahan yang ia perbuat dan bersedia memenuhi keinginan ibunya untuk lulus dari SMA Shirokin. Keesokan harinya, Yamaguchi mengajak dua orang anak kecil teman Genji untuk menemui Tera Damari agar mencabut tuntutannya atas pemukulan yang dilakukan oleh Genji. Di mana Yamaguchi menjelaskan kalau perbuatan Tera Damari yang sudah menyakiti anak anjing kemarin bisa membuatnya dikenai hukuman penjara selama 1 tahun dan denda sebesar 1 juta yen. Hingga akhirnya Tera Damari mau menyudahi masalah ini dan membuat Genji bisa kembali bersekolah seperti biasa. Di sisi lain, Fujiyama terlihat kembali datang terlambat ke sekolah dan beralasan kalau ia sedang memiliki masalah kesehatan. Hal itu mau tak mau membuat Yamaguchi harus menggantikan jam pelajaran bahasa Inggris Fujiyama yang kebetulan mengajar di kelas 3D. Di mana kelas 3D sendiri saat ini sedang bersemangat menunggu kedatangan Fujiyama mengajar di kelas mereka. Namun mereka semua pun seketika kecewa ketika mengetahui bahwa Yamaguchi menggantikan mata pelajaran Fujiyama tersebut. Mengetahui Fujiyama yang sedang sakit, seorang murid kelas 3D bernama Noda Takeshi memutuskan menemui Fujiyama untuk memastikan keadaannya. Takeshi juga berpura-pura untuk menanyai tentang pelajaran yang belum ia mengerti agar bisa mengobrol dengan Fujiyama. Yamaguchi yang melihatnya hanya bisa tersenyum melihat tingkah konyol muridnya itu. Malam harinya, Tetsu bersama dua orang rekannya yang bernama Minoru dan Wakamatsu pergi ke sebuah klub malam untuk berkenalan dengan para gadis di klub itu. Namun tak diduga, di sana mereka malah bertemu dengan salah satu rekan Yamaguchi, yaitu Fujiyama Sensei. Di mana ternyata selama ini Fujiyama telah diam-diam bekerja sampingan di klub itu. Dan itulah alasannya mengapa Fujiyama sering datang terlambat ke sekolah. Fujiyama juga memberitahu bahwa alasannya bekerja di tempat ini adalah karena ia tidak tahan dengan gaji guru yang cukup rendah. Dan Fujiyama juga memiliki impian untuk bisa berjalan-jalan ke Hawaii suatu saat nanti. Tetsu kemudian menceritakan hal itu kepada Yamaguchi, di mana Minoru juga menambahkan kalau Fujiyama berencana untuk mengajak Tetsu pergi bersamanya ke Hawaii. Mendengar itu, Yamaguchi pun sangat senang mengetahui kalau Fujiyama sepertinya menyukai Tetsu. Akan tetapi Tetsu menolak hal itu, karena Tetsu telah memiliki seseorang yang ia suka. Keesokan harinya, Takeshi terlihat kembali menemui Fujiyama untuk memberikan hadiah berupa kalung sebagai bentuk rasa terima kasihnya pada Fujiyama yang sudah mau mengajarinya kemarin. Takeshi yang sangat senang setelah mengutarakan rasa sukanya itu,
terlihat mulai mencari tahu kehidupan Fujiyama lebih jauh. Namun saat mengikuti Fujiyama di malam harinya, Takeshi dikagetkan dengan Fujiyama yang justru membuang hadiah pemberian Takeshi tadi siang. Hal itu membuat Takeshi benar-benar hancur dan sangat kecewa dengan sikap Fujiyama itu. Keesokan harinya, Sawatari mendapatkan pesan yang tak diduga berisi foto Fujiyama yang sedang bekerja di klub malam. Tentunya hal itu membuat Sawatari sangat marah, karena hal ini bisa membuat reputasi sekolah menjadi jelek. Yamaguchi yang mengetahuinya seketika sadar kalau orang yang membocorkan hal itu sepertinya adalah Takeshi, mengingat Takeshi sering mengambil foto Fujiyama secara diam-diam. Yamaguchi kemudian langsung menemui Takeshi untuk memastikannya, dan benar saja Takeshi sama sekali tidak menyangkal hal itu, dan memberitahu kalau itu adalah hukuman bagi Fujiyama karena tidak menghargai hadiah pemberiannya. Yamaguchi pun seketika memukul Takeshi dan berusaha menyadarkannya bahwa apa yang Takeshi lakukan itu adalah salah. Yamaguchi mengatakan bahwa tidak seharusnya Takeshi melakukan perbuatan pengecut seperti itu, hanya karena perasaannya tidak dibalas oleh Fujiyama. Mendengar itu, Takeshi pun hanya bisa terdiam dan pergi meninggalkan kelas. Foto tentang Fujiyama tersebut ternyata telah tersebar sampai ke orang tua murid yang langsung protes dengan pihak sekolah yang mempekerjakan guru seperti Fujiyama. Hal itu membuat Sawatari tidak punya pilihan lain selain memecat Fujiyama demi mempertahankan reputasi sekolah. Akan tetapi, Yamaguchi menentang keputusan itu karena Fujiyama sangat populer di kalangan para murid. Yamaguchi mengatakan meskipun Fujiyama memiliki sisi gelap, Fujiyama tetaplah guru yang sangat berpengaruh terhadap perhatian para muridnya, dan memecat Fujiyama hanya akan menimbulkan kekecewaan bagi para murid. Setelah perdebatan dengan Yamaguchi, Sawatari akhirnya memberikan kesempatan pada Fujiyama, dengan syarat para murid kelas 3D harus mendapatkan nilai bahasa Inggris di atas 30 pada ujian nanti. Yamaguchi pun sangat senang dengan kesempatan ini, dan langsung mengumumkannya pada murid kelas 3D. Akan tetapi mendengar itu, para murid kelas 3D seketika protes karena nilai di atas 30 adalah sesuatu yang mustahil bagi mereka. Mengetahui hal itu, Yamaguchi pun tidak punya pilihan lain selain memberikan kelas tambahan bahasa Inggris untuk murid-muridnya. Mengingat Fujiyama telah diskors dan tidak bisa mengajar sampai hasil ujian nanti telah keluar. Akan tetapi saat Yamaguchi akan memulai kelas tambahan itu sepulang sekolah, sayangnya tidak ada satupun murid yang bersedia mengikuti kelas itu. Di sisi lain, Kumai yang hendak pulang bersama teman-temannya tiba-tiba berubah pikiran dan memberitahu mereka kalau ia akan mengikuti kelas tambahan Yamaguchi karena Yamaguchi telah banyak membantunya. Hingga pada akhirnya, Genji, Minami, dan Shin bersedia kembali untuk mengikuti kelas tambahan itu, dan membuat Yamaguchi sangat senang melihat para muridnya sangat serius untuk melakukannya. Setelah kelas tambahan itu, Shin dan teman-temannya melihat Takeshi yang sedang merenung sendirian. Shin kemudian memberitahu tentang kelas tambahan yang dilakukan oleh Yamaguchi, agar semua murid kelas 3D mendapat nilai di atas 30 pada ujian nanti. Shin mengatakan kalau Yamaguchi melakukan hal ini bukan hanya untuk Fujiyama, melainkan untuk Takeshi juga. Keesokan harinya, Sawatari terlihat meremehkan usaha yang dilakukan oleh Yamaguchi karena hanya ada 4 orang murid yang bersedia untuk mengikuti kelas tambahan. Akan tetapi saat Yamaguchi memasuki kelas, Yamaguchi dikagetkan melihat semua muridnya datang menghadiri kelas tambahan itu, di mana ternyata Takeshi telah memohon kepada semua teman-temannya agar mau membantunya untuk menebus rasa bersalahnya atas Fujiyama. Untuk pertama kalinya, murid kelas 3D terlihat belajar dengan sangat serius, hingga membuat semua murid di kelas lain menjadi heran melihat perubahan sikap semua murid kelas 3D. Dan itu mulai membuat Sawatari menjadi khawatir. Singkat cerita, hari ujian pun akhirnya tiba, di mana soal bahasa Inggris kali ini adalah soal yang dibuat langsung oleh Sawatari.
Yamaguchi kemudian menyuruh semua muridnya agar mengerjakan soal itu dengan tenang, supaya mereka bisa mendapatkan nilai yang bagus. 됐어. 하지마. Setelah semua murid menyelesaikan ujian mereka, Yamaguchi kemudian menyerahkan hasil jawaban itu pada Fujiyama untuk diperiksa. Saat memeriksa lembar jawaban itu, Fujiyama seketika terharu dengan para murid yang ternyata memberikan semangat pada Fujiyama dan menaruh harapan-harapannya pada lembar jawaban agar Fujiyama tidak dikeluarkan dari sekolah. Hal itu membuat Fujiyama merasa sedih dan menyesali perbuatannya yang sudah mengabaikan tugasnya sebagai seorang guru. Fujiyama kemudian membagikan satu persatu hasil dari lembar jawaban semua murid kelas 3D, di mana pada ujian ini terlihat kalau Shin berhasil mendapatkan nilai 100 dan Takeshi mendapatkan nilai 60. Semua murid sangat senang melihat satu persatu dari mereka mendapatkan nilai di atas 30 pada ujian ini. Hingga sampailah pada giliran Kumai yang akan melihat hasil dari ujiannya, di mana hal itu membuat semua murid cukup khawatir karena Kumai adalah murid yang sangat bodoh di dalam kelas. Dan benar saja, pada ujian ini Kumai hanya mendapatkan nilai sebesar 29 dan membuat kesepakatan untuk tidak memecat Fujiyama telah gagal. 29点。ごめん。ふざけんなよ。 Hal itu membuat mereka semua kecewa dan memohon pada Sawatari agar menoleransi hasil ujian Kumai. Namun, tak lama kemudian, kepala sekolah datang memberitahu bahwa ada kesalahan dalam lembar soal yang dibuat oleh Sawatari, di mana hasil dari soal yang ia buat ternyata ada 2 jawaban, yang artinya ada satu lagi jawaban dari Kumai yang benar, sehingga nilai ujian dari Kumai menjadi 31. Atas hasil ini, semua murid kelas 3D akhirnya berhasil memenuhi nilai di atas 30 dan membuat mereka semua bersorak gembira dengan Fujiyama Sensei yang tidak jadi dikeluarkan. Sepulang sekolah, Takeshi tiba-tiba mendorong Yamaguchi untuk menemui Fujiyama, di mana Takeshi ingin meminta maaf pada Fujiyama atas perbuatan yang sudah ia lakukan. Fujiyama pun tanpa berpikir panjang mau memaafkan Takeshi dan berterima kasih pada murid kelas 3D atas perjuangan mereka. Namun saat Yamaguchi terjatuh, Shin tidak sengaja menemukan ponsel Yamaguchi yang tertinggal. Shin pun memutuskan untuk mengantarkan ponsel itu ke rumah Yamaguchi. Akan tetapi sesampainya di sana, Shin dikagetkan mengetahui bahwa rumah Yamaguchi adalah kediaman dari keluarga Yakuza. Kedatangan Shin ke rumah mereka membuat pengawal Yamaguchi menjadi panik dan berusaha untuk menyembunyikan identitas Yamaguchi sebagai cucu dari pemimpin keluarga Yakuza Oedo, di mana Tetsu menyebut kalau Yamaguchi hanyalah sepupu jauh mereka. Namun Ryuichiro yang menyadari kalau Shin telah menyadari kebohongan mereka, akhirnya mengakui semuanya dan memberitahu tentang Yamaguchi yang merupakan cucunya. Oleh karena itu, Ryuichiro memohon pada Shin agar menyembunyikan identitas Yamaguchi sebagai Yakuza. Ryuichiro memberitahu bahwa impian Yamaguchi sejak kecil adalah menjadi guru yang baik seperti ayahnya. Dan Ryuichiro tidak ingin impiannya itu menjadi hilang hanya karena statusnya sebagai cucu dari bos Yakuza. Sejak saat itu, Shin pun mulai mengerti mengapa Yamaguchi sangat kuat, meski ia hanyalah seorang guru wanita biasa. Meski begitu, Shin bersedia merahasiakan identitas Yamaguchi dari teman-temannya maupun dari Yamaguchi itu sendiri. Karena bagaimanapun ia tidak ingin Yamaguchi dikeluarkan dari sekolah. Sementara itu, pihak sekolah terlihat mengadakan rapat untuk membahas masalah tentang beberapa murid sekolah yang belakangan ini menyerang orang tak bersenjata di tengah jalan. Sawatari kemudian berinisiatif mengadakan patroli malam di kota untuk merazia murid SMA Shirokin yang berkeliaran pada malam hari. Di tempat lain, Kuma dan teman-temannya sedang nongkrong di sebuah kafe. Di sana, mereka duduk bersebelahan dengan murid-murid wanita dari SMA Momoyuri, di mana Kuma terlihat terpikat dengan salah seorang murid wanita yang bernama Ami. Hingga tiba-tiba Ami tidak sengaja menumpahkan es krim milik Kuma dan membuat Ami memberikan sapu tangan miliknya untuk membersihkan es krim itu. Namun mengetahui kalau Kuma dan teman-temannya adalah murid dari SMA Shirokin, teman-teman Ami menyuruh Ami agar tidak berurusan dengan mereka dan segera pergi dari tempat itu.
Malam harinya, Yamaguchi melakukan patroli ke sebuah karaoke bersama dengan Kawasari untuk merazia jika ada murid-murid SMA Shirokin yang keluyuran malam. Dan benar saja, Yamaguchi menemukan beberapa muridnya yang sedang berkaraoke. Yamaguchi lantas membantu para muridnya untuk kabur sebelum mereka tertangkap oleh Sawatari, agar mereka tidak mendapatkan hukuman. Keesokan harinya, Kuma mendatangi sekolah Ami untuk mengembalikan sapu tangan miliknya. Namun tak diduga, di sana ada Yamaguchi yang menyadari kalau Kuma hendak akan menemui seorang gadis. Yamaguchi pun menyarankan Kuma agar Kuma mengajak gadis itu berkencan. Akan tetapi saat Kuma menghampirinya, tiba-tiba pacar Ami dari SMA Jinguji datang untuk menjemput Ami. Hal itu seketika membuat Kuma kecewa. Namun ia tidak sedih, karena dari awal Kuma tidak terlalu percaya diri untuk mendapatkan Ami. Sekembalinya ke sekolah, Yamaguchi dikagetkan melihat Genji dan teman-temannya sedang mengeroyok murid dari kelas lain. Di mana hal itu mereka lakukan karena murid itu sudah melaporkan mereka pada Sawatari saat mereka sedang merokok di luar. Hal itu membuat Yamaguchi sangat marah karena apa yang mereka lakukan itu sangatlah memalukan. Yamaguchi menyebut bahwa seburuk-buruknya berandalan, mengeroyok adalah sesuatu tindakan yang pengecut. Mendengar hal itu, Genji dan teman-temannya tidak terima dan langsung meninggalkan kelas. Malam harinya, salah seorang murid kelas 3D tiba-tiba dikeroyok oleh sekelompok orang murid dari SMA Jinguji. Hingga keesokan harinya, Genji dan teman-temannya yang mengetahui hal itu sangat marah dan tidak terima atas apa yang telah terjadi pada teman mereka. Genji pun lantas menggerakkan semua teman-temannya untuk melakukan balas dendam di waktu itu juga. Di sisi lain, Kuma yang sedang menunggu Shin di sebuah kafe tak sengaja mendengar percakapan dari murid SMA Jinguji tentang pengeroyokan tadi malam. Namun tak diduga selain itu, Kuma juga mendengar kalau teman-teman mereka telah menyekap Ami dan pacarnya untuk memberi pacarnya itu pelajaran. Mengetahuinya, Kuma pun tidak bisa tinggal diam dan segera mengikuti mereka untuk menyelamatkan Ami. Di mana di sana terlihat kalau pacar Ami sudah babak belur. Namun saat ada kesempatan, pacar Ami langsung melarikan diri dan meninggalkan Ami sendirian di sana. Melihat itu, Kuma pun lantas maju untuk menyelamatkan Ami. Akan tetapi, musuh yang banyak membuat Kuma juga tidak bisa berbuat apa-apa dan berakhir babak belur. Beruntung tak lama kemudian, Genji dan teman-temannya sampai di tempat itu dan membuat para murid SMA Jinguji menjadi takut karena kini mereka telah kalah jumlah. Namun sayang, sebelum perkelahian itu sempat terjadi, Yamaguchi dan Shin datang untuk menghentikan mereka. Yamaguchi berusaha menenangkan Genji dan teman-temannya agar tidak melakukan balas dendam. Karena bila mereka melakukannya, maka hal itu akan kembali terulang. Maka dari itu, Yamaguchi lah yang akan menyelesaikan masalah ini dan mencoba untuk menyadarkan mereka. Akan tetapi, SMA Jinguji tidak mau mendengarkan Yamaguchi dan mencoba untuk menyerang. Tapi hal itu percuma karena Yamaguchi sangat ahli dalam pertarungan. Melihat usaha Yamaguchi itu, Genji dan kawan-kawan pun sadar mengapa Yamaguchi melarang mereka untuk melakukan pengeroyokan seperti murid SMA Jinguji. Karena perkelahian sendiri dilakukan untuk melindungi seseorang atau sesuatu yang berharga, dan dasar dari perkelahian sebenarnya adalah 1 lawan 1, hanya dengan tangan kosong. Yamaguchi kemudian meminta murid SMA Jinguji agar bertanggung jawab atas perbuatannya dan menyerahkan diri kepada polisi. Setelah kejadian itu, Yamaguchi meminta semua murid-muridnya untuk merahasiakan pertarungannya tadi dengan murid SMA Jinguji, agar ia tidak kembali mendapatkan masalah. Dan Yamaguchi juga beralasan kalau ia jago berkelahi adalah karena ia belajar dari buku Bruce Lee. Di kesempatan itu, Shin mengungkapkan kalau sebenarnya ialah yang kemarin mengembalikan handphone milik Yamaguchi, dan mengaku kalau ia sudah mengetahui identitas sebenarnya dari Yamaguchi. Namun Shin berjanji kalau ia akan merahasiakannya, karena bila Yamaguchi dipecat, sekolah tidak akan menjadi tempat yang menarik lagi. Hari berikutnya, para murid terlihat mulai berlatih olahraga.
di mana ternyata dalam waktu dekat ini sekolah akan mengadakan pekan pertandingan olahraga. Mengetahui itu, Yamaguchi pun sangat senang dan tidak mau kalah dengan kelas lain. Yamaguchi kemudian mengumumkan tentang acara olahraga itu dan sudah membagi semua muridnya ke dalam tim berdasarkan bakat dan kepribadian mereka masing-masing. Dalam pertandingan basket, Yamaguchi berencana untuk berpartisipasi karena kelas mereka kekurangan murid. Namun sayangnya, semua murid kelas 3D sama sekali tidak tertarik untuk ikut dalam acara itu. Di tengah pembahasan mereka, tiba-tiba Sawatari datang memberitahu bahwa tidak ada artinya mereka mengikuti perlombaan itu, karena tidak mungkin juga mereka bisa menang. Sawatari mengatakan kalau murid kelas 3D hanyalah murid-murid pengecut yang tidak paham dengan aturan. Tentu saja mendengar itu semua, murid kelas 3D marah dan bertaruh pada Sawatari, di mana jika mereka bisa menjadi juara 1 dalam acara olahraga itu, Sawatari harus mau melakukan apapun yang mereka minta. Akan tetapi di sini mereka memiliki masalah, karena setiap murid hanya bisa mengikuti satu cabang olahraga, dan guru tidak bisa berpartisipasi dalam pertandingan itu. Yang berarti mereka kekurangan murid untuk mengikuti semua pertandingan. Yamaguchi kemudian sadar kalau kelas 3D masih memiliki satu orang murid lagi yang tidak pernah datang ke sekolah, yaitu murid bernama Yuki Masato. Akan tetapi di sini, murid kelas 3D merasa mustahil mereka bisa membawa Yuki kembali ke sekolah, karena sepertinya Yuki memiliki masalah dengan murid kelas 3D. Yamaguchi yang tidak menyerah memutuskan untuk mendatangi Yuki ke rumahnya. Namun sesampainya di sana, Yuki sama sekali tidak mau berbicara dengan Yamaguchi dan hanya mengatakan kalau ia tidak ada niat untuk kembali ke sekolah. Meski begitu, kelas 3D tetap melakukan latihan untuk mempersiapkan diri pada acara nanti, berharap mereka bisa memenangkan cabang olahraga lain. Namun saat akan memantau muridnya, Yamaguchi dikagetkan melihat Tetsu dan Minoru datang untuk memberikan pelatihan pada muridnya. Hal itu membuat Yamaguchi menjadi panik, takut identitasnya akan terbongkar. Akan tetapi Minoru menenangkan Yamaguchi dan berjanji kalau mereka tidak akan mengacau. Setelah menyelesaikan latihannya, Minami dan Kumai dihampiri oleh murid kelas 3C yang menertawakan mereka karena mereka kekurangan orang untuk mengikuti kompetisi basket. Mengetahui kalau Yamaguchi sedang berusaha untuk membawa Yuki kembali ke sekolah, Minami dan Kumai pun menceritakan kalau sebenarnya alasan Yuki tidak mau datang ke sekolah adalah karena dulu mereka sering membuli Yuki bersama dengan murid dari kelas 3C. Kini Minami dan Kumai sangat menyesali tindakan mereka dulu yang sudah kekanak-kanakan. Mendengarnya, Yamaguchi pun sangat bangga dengan kedua muridnya itu karena mereka telah berani untuk mengakui kesalahannya. Yamaguchi kemudian kembali menemui Yuki untuk membujuknya kembali ke sekolah. Namun alih-alih membawa Minami dan Kumai untuk meminta maaf pada Yuki, Yamaguchi lebih memilih untuk memberikan Yuki suatu pelajaran berharga. Di mana ternyata Yamaguchi sendiri dulunya juga pernah mendapatkan pembulian seperti Yuki, karena kakeknya yang merupakan seorang bos Yakuza. Namun saat itu sang kakek mengajarkan Yamaguchi agar bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Dari situlah Yamaguchi mulai belajar untuk menjadi kuat dari hari ke hari. Oleh karena itu, Yamaguchi juga berharap agar Yuki bisa menjadi kuat untuk melindungi dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Di waktu itu juga Yamaguchi melatih Yuki agar terbiasa bangkit sendiri, meskipun ditumbangkan berkali-kali. Setelah latihan itu, Yamaguchi berpesan agar Yuki datang ke sekolah esok hari, karena teman-temannya membutuhkan kehadirannya. Keesokan harinya, acara pertandingan olahraga SMA Shirokin akhirnya tiba. Namun sayangnya di hari itu Yuki tidak kunjung datang. Yamaguchi pun menyemangati para muridnya agar memberikan yang terbaik pada pertandingan ini dan meyakinkan semuanya kalau Yuki pasti akan datang. Pada akhirnya pertandingan pun dimulai, di mana pada pertandingan pertama ini mereka akan memainkan pertandingan softball.
Akan tetapi, pertandingan ini berakhir ricuh karena murid kelas 3D tidak terima terkena bola. Alhasil, kelas 3D pun terdiskualifikasi karena membuat kerusuhan. Tidak hanya itu, Shin yang mewakili temannya bertanding sepak bola juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika temannya juga membuat kerusuhan saat bertanding. Bahkan dalam pertandingan tenis meja, mereka juga harus didiskualifikasi karena membalikan meja. Kondisi ini membuat kelas 3D pada akhirnya tinggal memiliki harapan pada satu pertandingan lagi yang tersisa, yaitu pertandingan basket yang akan diwakili oleh Genji, Kumai, Takeshi, Minami, dan Yuki. Akan tetapi, sampai acara akan dimulai, Yuki tidak kunjung datang ke pertandingan itu. Hal itu pada akhirnya membuat Sawatari memutuskan untuk mendiskualifikasi kelas 3D lagi. Namun beruntung sebelum keputusan itu dibuat, Yuki tiba-tiba datang ke pertandingan itu, yang pada akhirnya membuat tim kelas 3D telah lengkap dan bisa memulai pertandingan. Pada pertandingan ini, kelas 3D benar-benar kewalahan untuk mendapatkan poin, dikarenakan mereka belum bisa bekerja sama dengan baik. Apalagi mereka belum pernah berlatih bersama Yuki. Bahkan pada pertandingan ini, beberapa murid kelas 3C sempat menggunakan trik kotor pada Yuki, yang membuat Yuki berkali-kali terjatuh. Meski begitu, Yuki tetap bertekad untuk berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, seperti yang dikatakan oleh Yamaguchi. Bahkan, Yuki kini sudah bisa berbaikan dengan Kumai dan Minami, yang pada akhirnya membuat mereka semua bisa bekerja sama dengan baik. Singkat cerita, kelas 3D bisa mengejar ketertinggalan mereka, hingga kedua tim dihadapkan pada poin yang imbang. Beruntung sebelum akhir pertandingan, Yuki berhasil memasukkan bola terakhir, yang pada akhirnya membuat kelas 3D menjadi pemenang dari pertandingan itu. Meski dalam acara ini kelas 3D tidak bisa menjadi juara umum, tapi mereka sangat senang karena berhasil menjuarai olahraga basket. Terlebih, mereka juga senang karena Yuki bisa kembali bersekolah. Namun karena Yuki sudah terlalu lama tidak bersekolah, Sawatari pun membuat keputusan untuk mengeluarkan Yuki dari sekolah. Akan tetapi, Yuki memberitahu kalau ia akan mengulang dari kelas 2 untuk menyusul mata pelajaran yang telah tertinggal. Sehingga dari sini, masalah kelas 3D akhirnya bisa kembali terselesaikan. It's you.